Hai badminton lover, saya Feldi. Minggu ini saya akan memberikan masukan tentang mob apa sih yang sebaiknya kalian pelihara untuk pertama kali. Ya sebelum beberapa video sebelumnya gitu ya. Saya merasa mengatakan kalau sesuaikan dana. Jadi belilah badminton sesuai dengan dana yang kalian miliki. Lalu bagaimana jika misalkan dananya masih kurang? Ya tabung saja dulu gitu kan, itu cara paling mudah lah, karena memelihara badminton itu bukan hanya untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun, tapi bisa 10 tahunan gitu ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan badminton yang benar-benar sehat, itu umurnya pasti lama, nggak mungkin nggak. Jadi baik ke perawatan juga sih sebenarnya. Nah cuman bagaimana kalau misalkan dana nggak masalah? Nah, saya juga tetap merekomendasikan untuk beli mob yang kalian suka. Mau dana terbatas bisa nabung, dana nggak masalah ya silakan beli mob yang kalian suka. Saya nggak perlu dibikin ribet harus seperti ini harus ini, nggak. Kan cukup misalkan saya punya dana 6 juta gitu, tapi saya pengen pipe kan banyak jenisnya. Jadi kalau misalkan kriteria kalian awal tuh hanya pipe biasa, sudahlah beli itu, saya nggak perlu melihat yang lebih tinggi, kecuali kalau memang kalian ada rasa tertarik lebih jauh gitu ya. Dan saya juga agak kurang suka dengan kurang setuju dengan orang yang selalu menembak untuk breed. Maksudnya gini, saya sering menemukan pertanyaan di beberapa grup ya, itu selalu ada yang bertanya, mob cocok untuk pemula apa ya? Saya punya dana sekian, mau apa yang cocok ya? Gitu. Kalau misalkan memberi saran, oke, saya saran mob ini karena seperti ini gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau bisa ditambahkan, mob ini aja karena saat untuk breed itu bakal seperti ini. Nah, menurut saya itu sudah lompat terlalu jauh untuk memberikan informasi kepada seorang pemula gitu. Karena saya yakin yang memelihara badminton pertama kali itu nggak ada niatan untuk breed, itu sudah pasti itu. Karena namanya breed di dunia hewan itu ada sebuah pilihan, bukan suatu tujuan akhir, itu bukan. Karena saya ada tahu berapa orang yang senang memelihara badminton dan nggak pernah di breed itu ada. Dan itu ya bukan orang yang baru melihara, mereka dia sudah sekitar 5 tahun ada kali melihara badminton gitu ya. Tapi ya emang karena dia nggak niat untuk breed, dia punya sekitar 5 ekoran gitu, emang nggak pernah di breed gitu loh. Jadi memberikan saran para pemula untuk langsung ke arah breed itu menurut saya sudah topik yang sangat lompat jauh sekali gitu. Jadi untuk Anda yang baru ingin memelihara badminton, nggak masalah sama dana, beli mob yang sesuai sama kriteria Anda. Kalau misalnya bingung, kalian bisa cek di worldofbadminton.com. Itu ada banyak sekali list mobnya, sama entah basic atau combo. Itu kalian bisa lihat semua, termasuk sifat gamenya, kalian suka yang apa. Silakan cari baik seller atau breeder yang memenuhi kriteria tersebut. Kalau misalkan belum ada belum menemukan mob tersebut, dan sebenarnya mob itu udah ada teman, saat Anda cari itu belum ketemu gitu ya, sebaiknya bersabar dulu ya. Jadi nggak usah terburu-buru, karena memelihara normal sama mob itu sebenarnya sama aja kok. Perawatan yang Anda keluarkan per minggunya, per bulannya itu sama, nggak ada beda sama sekali. Cara perlakuannya juga sama. Jadi istilahnya nggak ada mob untuk pemula atau apa, itu nggak ada. Semua sama badminton, mau dari normal, mau dari mob yang istilahnya entry seperti pastel dan kawan-kawan, atau mob yang mulai high end seperti OD, Orestin gitu ya, atau lainnya ya, itu tergantung selera. Kalau misalnya kalian mampu untuk
membeli suatu mob tapi Anda nggak suka mob tersebut, ya dalam merawatnya juga Anda akan setengah hati gitu, dengan nggak bakal dapat funnya gitu. Tapi kalau misalkan Anda beli mob lalu setelah sekian lama akhirnya ingin mencoba untuk breed, ya silakan saja, karena seperti saya bilang, orang untuk breed itu sebenarnya pilihan gitu. Tinggal semua orang calon kiper baru itu untuk ingin breed itu enggak. Bahkan beberapa orang justru karena ingin memelihara dan langsung diberikan informasi tentang breed, akhirnya mereka nggak jadi pelihara karena terkesannya seperti agak ribet gitu ya. Ya gitu aja sih, soalnya ya itu untuk informasi dasar aja, karena kita nggak bisa pukul rata semua orang bahwa kita tuh harus di-breednya apa semacam, enggak. Breed itu pilihan. Kalau mau kasih saran untuk yang mau memberikan informasi pada orang awam, sebaiknya berikan informasi sesuai apa yang ditanyakan tersebut. Jadi jangan terlalu lompat terlalu jauh, karena kalau lompat terlalu jauh informasi yang orang tersebut miliki itu belum cukup, dia akan menjadi pusing. Jadi bingung sendiri ini harus seperti apa gitu kan. Jadi untuk memberikan informasi tentang pilihan mob, berikan sesimpel mungkin, dan karena itu bakal jauh lebih membantu dibandingkan memberikan informasi yang terlalu detail atau terlalu jauh tapi malah jadi blunder untuk orang tersebut. Ya, sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.